Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trip Nurido. Saya dari kelas Rek A3 Manajemen 5. Di sini saya akan menjelaskan untuk terkait tugas UTS MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, yang dimana di sini saya akan menjelaskan dari materi minggu kedua sampai dengan minggu ketujuh. Baik, kita masuk kepada minggu kedua yang berjudul tentang pengertian MSDM dan fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama, pengertian MSDM. Pengertian MSDM adalah perencanaan, pengawasan kegiatan-kegiatan dalam pengadaan, pengembangan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dari masyarakat. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi salah satu peranan penting dalam bidang manajemen, baik dari bidang manajemen umum, keuangan, serta operasional. Setelah itu kita masuk ke fungsi-fungsi dari manajemen. Sebelum kita masuk kepada fungsi-fungsi manajemen, kita harus tahu tugas dari manajemen sumber daya manusia itu apa. Tugas manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu kesatuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat, yang dimana manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM ini merupakan bidang penting dalam studi mempelajari bagaimana peranan hubungan manusia yang ada dalam mencapai tujuan di organisasi maupun perusahaan. Yang pertama, fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu adanya staffing atau keanggotaan, yang dimana manajemen sumber daya manusia ini akan melakukan sebuah perencanaan terkait perekrutan calon keanggotaan karyawan yang termasuk kriteria perusahaan. Yang kedua, adanya evaluasi kerja, yang dimana perusahaan atau organisasi mengevaluasi bagaimana kinerja dari karyawan tersebut. Yang ketiga, adanya kompensasi, yang dimana perusahaan itu harus wajib mengeluarkan gaji para karyawan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Selain dari kompensasi, perusahaan juga harus melakukan pelatihan dan pengembangan karena Departemen MSDM ini juga bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan bagi tiap lapisan karyawan untuk agar dapat melatih kepribadian serta kepribadian agar lebih baik dan dapat lebih bertanggung jawab kepada perusahaan. Yang kelima, adanya employee relation, yang dimana tiap-tiap karyawan itu memiliki tanggung jawab utamanya untuk dapat menghindari praktik-praktik kerja. Jadi setiap karyawan ini dia memiliki kewajiban untuk terhindar dari praktik kerja tidak sehat, gitu loh. Yang keenam, adanya personal resource, yang dimana manajemen sumber daya manusia juga akan berfungsi yang sesuai. Manajemen sumber daya manusia juga akan berfungsi sebagai sebuah pencari solusi dari sebuah masalah-masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, adanya kesehatan dan keselamatan kerja. Tentu dalam kita bekerja dalam suatu perusahaan, pasti kita harus dijamin kesehatan dan keselamatan kerja kita oleh perusahaan tersebut. Setelah itu kita masuk kepada minggu ketiga yang berjudul perencanaan SDM secara jumlah dan kualifikasi manusia berdasarkan strategi perusahaan dan analisis jabatan. Perencanaan sumber daya manusia yang dimaksud merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. MSDM diproses oleh perencanaan dan hasil menjadi sebuah rencana. Dalam rencana ditetapkan tujuan dan penentuan pelaksanaan serta menjadi sebuah dasar kontrol. Tanpa rencana, kontrol tidak akan dapat dilakukan, dan tanpa kontrol, perencanaan baik ataupun salah tidak dapat diketahui. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini terbagi tiga. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas dari karyawan yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, untuk menghindari kekurangannya atau kelebihan karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi pedoman
dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat perencanaan sumber daya manusia menurut Handoko 2004. Terdapat 6. Yang pertama, kita dapat memperbaiki penggunaan tenaga sumber daya manusia. Yang kedua, melakukan pengandaan karyawan-karyawan baru secara ekonomis. Yang ketiga, mengkoordinasikan sebuah program-program yang akan ada dalam manajemen personal yang berbeda-beda, seperti rencana-rencana penarikan seleksi karyawan perusahaan. Yang keempat, membantu program penarikan dasar pasar tenaga kerja agar dapat menjadi lebih baik dan dapat menjadi sukses. Yang kelima, mengembangkan informasi dasar manajemen personal untuk membantu kegiatan-kegiatan personal dan unit-unit sebuah organisasi lainnya. Yang keenam, memandukan kegiatan-kegiatan personal dan tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. Jadi itu yang dapat dijelaskan pada minggu ketiga terkait tentang perencanaan SDM secara jumlah dan kualifikasi manusia berdasarkan strategi perusahaan dan analisis jabatan. Selanjutnya masuk kepada minggu keempat yang berjudul tentang perencanaan SDM secara jumlah dan kualifikasi manusia berdasarkan strategi perusahaan dan analisis jabatan. Ini sambungan daripada materi ketiga tadi. Di sini membahas tentang pentingnya perencanaan MSDM, yaitu yang pertama adanya kepentingan perseorangan, di mana kepentingan perseorangan ini penting bagi setiap orang karena SDM ini dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Contohnya seperti pendidikan, karir, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, adanya kepentingan perusahaan, yang dimana SDM ini sangat penting bagi perusahaan maupun organisasi, karena untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat melihat apakah perusahaan itu baik atau tidak. Jadi, dalam kepentingan perusahaan ini, peran dari MSDM ini sangatlah besar. Karena apa? Karena keberhasilan suatu perusahaan itu ada pada karyawannya sendiri. Yang ketiga, kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah MSDM ini sangat penting bagi kepentingan nasional karena kemajuan suatu negara terletak pada keunggulan sumber daya manusianya. Benar, karena apa? Kalau MSDM-nya sendiri tidak unggul, bagaimana membuat negara tersebut bisa maju gitu loh. Jadi sampai kapan kita harus tergantung kepada MSDM negara lain gitu. Jadi kita harus memperbaiki MSDM kita sendiri juga agar kepentingan nasional tuh bisa kita lakukan dengan baik dan menjadikan negara kita itu menjadi negara yang lebih maju. Yang di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan MSDM. Yang pertama, kita harus melakukan analisis beberapa faktor dari adanya sebuah penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, dapat terlebih dahulu untuk melakukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, harus dapat menghitung ataupun menaksir berapa banyak penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau penyediaan suplai sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Jadi, kita harus menganalisis dari beberapa faktor adanya sebuah penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia, dari melakukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan itu akan sebagaimana, berapa banyak yang akan dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan dari pihak organisasi maupun perusahaan agar sumber daya manusia yang ada tuh tidak berlebihan dan cukup bagi perusahaan gitu. Baik, di sini saya akan membahas tentang minggu kelima yang berjudul tentang rekrutmen. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian rekrutmen. Menurut Shimamura, dalam bukunya mengatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian yang mereka miliki guna menutupi kekurangan yang didefinisikan dalam perencanaan pegawai. Yang kedua, kita membahas tentang tujuan rekrutmen. Yang pertama, untuk mencari serta memikat pelamar kerja. Jelas dong, dalam rekrutmen itu kan kita
harus mencari calon-calon karyawan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah menghasilkan karyawan yang merupakan pelaksanaan yang baik tetapi bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi. Meningkatkan citra umum organisasi itu kita bisa lihat dari kita merekrut calon anggota karyawan tersebut, apakah karyawan tersebut memiliki kriteria yang kita inginkan untuk perusahaan kita gitu. Apabila kalau tidak termasuk kriteria yang kita inginkan, otomatis perusahaan kita akan memiliki citra yang rendah atau citra yang tidak baik gitu. Yang keempat, memanfaatkan rekrutmen ini untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan harapan perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, kita membahas tentang fungsi rekrutmen. Fungsi rekrutmen ini terbagi 4. Yang pertama, mengadakan sekumpulan calon tenaga kerja, jelas. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi perusahaan. Jadi kalau kita mencari calon karyawan tuh dia tuh harus konsisten dengan strategi perusahaan. Jadi dia tuh harus patuh kayak mana sih strategi perusahaan itu untuk kedepannya. Jadi dia harus mengikuti dan secara konsisten. Yang ketiga, untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan tenaga kerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan perekrutan dengan seleksi penilaian. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan untuk memperoleh dan mendapatkan tenaga kerja yang baik dan berkualitas diperlukan yang namanya rekrutmen. Karena di dalam rekrutmen ini terdapat seleksi yang kemudian orientasi yang termasuk di dalamnya fungsi MSDM memiliki peranan strategi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan ataupun organisasi. Baik, kita masuk kepada minggu ke-6 yang berjudul tentang seleksi. Di sini pada minggu ke-6 ini terdapat 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian dari seleksi. Seleksi ini adalah usaha pertama yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk menyeleksi atau memilih karyawan yang memiliki kemampuan ataupun yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan sehingga dapat kompeten dalam mengerjakan tugas-tugas yang baru diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, kita membahas tentang tujuan seleksi. Tujuan seleksi ini menurut ahli Niti Semito 1996.36. Tujuannya itu terdapat 5. Yang pertama, manajemen perusahaan mendapatkan dan memperoleh karyawan yang tepat untuk sebuah jabatan yang diperlukan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi MSDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamaran sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Di sini nih pada tujuan keempat nih mungkin pada masa sekarang belum secara efektif ya. Karena apa? Karena dalam kita melamar kerja masih banyak terjadi diskriminasi pekerjaan. Contoh hal kecilnya aja menyogok atau menyuap. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan karyawan yang harus tidak diterima. Jadi di tahapan seleksi ini perusahaan tuh dia mencari yang betul-betul bagus, yang betul-betul sesuai dengan perusahaan tersebut gitu loh. Yang ketiga, kita membahas tentang metode pengadaan seleksi. Terdapat 2, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah ini yaitu suatu seleksi yang tidak didasarkan kriteria standar. Contohnya seperti meliputi ijazah, surat pelamar kerja, surat lamaran, penampilan pelamar, tulisan pelamar, dan interview. Yang kedua, metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten, yaitu melakukan seperti metode kerja, cara kerja, berdasarkan pada analisis dan job kerja. Yang keempat, kita membahas tentang proses seleksi. Yang pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua,
Standar kualifikasi tenaga kerja. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Ini meliputi biasanya keahlian yang dimiliki dari calon pekerja, jenis kelamin, baru surat lamaran, umur, dan lain-lainnya. Yang keempat, serangkaian alat seleksi. Baik, kita masuk kepada minggu ke-7 yang berjudul fungsi pengembangan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM merupakan cara efektif untuk menghadapi tantangan termasuk tentang ketertinggalan SDM, perubahan teknik yang disepakati, dan perputaran SDM tidak kapabel dan terampil. Ini semakin penting untuk ditegakkan bila kita hanya memberikan keunggulan kompetitif menjadi terbatas. Yang B, tujuan pengembangan SDM. Tujuan pengembangan SDM adalah meningkatkan kompetensi secara tidak langsung. Kompetensi ini diisi merupakan semua balas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja untuk organisasi ataupun perusahaan. Pengembangan SDM bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang berkaitan secara logis dan komprehensif yang didorong dengan latihan dan belajar. Yang ketiga, manfaat pengembangan MSDM. Manfaat itu terbagi dua, yaitu dari manfaat pegawai dan manfaat organisasi perusahaan. Manfaat untuk pegawai, yang pertama membantu pegawai dalam membuat keputusan dalam perencanaan atau pemecahan masalah yang dialami perusahaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan personal. Yang ketiga, memberikan nasihat untuk pertumbuhan masa depan. Yang keempat, membantu menghilangkan rasa takut atas adanya tugas baru. Yang B, manfaat untuk organisasi atau perusahaan. Yang pertama, membantu pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan hubungan baik antar pegawai. Yang ketiga, memenuhi pengembangan promosi dari dalam. Yang keempat, membantu mempersiapkan kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, memberikan informasi kebutuhan pegawai untuk masa depan. Yang terakhir, kita membahas tentang analisis kebutuhan pengembangan SDM. Yang pertama, adanya analisis organisasi. Yang kedua, analisis job atau pekerjaan. Yang terbagi dua. Yang pertama, tugas yang harus dilakukan pada karyawan. Yang kedua, sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dengan baik. Yang ketiga, analisis pribadi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya Trip Nurido. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.